Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, ada satu bab yang sering banget kelewat. Ini adalah kisah tentang sebuah negara yang lahir di tengah-tengah revolusi, tapi umurnya pendek banget. Hari ini kita bakal bongkar cerita di balik konferensi Denpasar. Oke, langsung aja ya. Coba bayangin, perjuangan kemerdekaan lagi panas-panasnya, tiba-tiba muncul negara baru. Pertanyaannya, ini beneran kemauan rakyat atau ada agenda lain yang tersembunyi? Dan inilah dia, negara Indonesia Timur, resmi berdiri bulan Desember 1946. Negara ini jadi pusat dari sebuah eksperimen politik besar yang bakal menentukan dan juga menantang masa depan Indonesia. Biar kita ngerti kenapa negara ini bisa lahir, kita harus mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, ada dua visi yang saling bertabrakan tentang mau dibawa kemana Indonesia ini. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, kaum Republikan pengennya satu Indonesia yang utuh, dari Sabang sampai Merauke. Titik. Di sisi lain, Belanda justru mendorong ide negara federal. Jadi Indonesia itu kayak kumpulan negara-negara bagian kecil yang tetap ada hubungannya sama kerajaan Belanda. Buat Belanda, ya jelas, ini cara buat mempertahankan pengaruh mereka. Terus, gimana caranya Belanda mencoba mewujudkan visi federal mereka ini? Jawabannya ada di sebuah konferensi yang diadakan di Bali. Namanya Konferensi Denpasar. Hampir 3 minggu para perwakilan dari seluruh Indonesia bagian timur ngumpul. Tujuan resminya yaitu untuk menciptakan sebuah negara baru. Ini adalah langkah pertama Belanda dalam strategi federal mereka. Total ada 70 delegasi yang hadir di Denpasar. 70 orang ini bisa dibilang megang nasib jutaan orang di tangan mereka. Tapi pertanyaannya, siapa sih mereka ini sebenarnya? Nah, disinilah ceritanya mulai jadi rumit. Soalnya, sah atau enggaknya konferensi ini ya tergantung banget sama siapa yang duduk di kursi-kursi itu. Apa mereka beneran suara rakyat? Kalau kita lihat secara resmi, delegasinya dibagi dua. Ada 55 delegasi yang mewakili berbagai wilayah di Indonesia Timur dan 15 lagi mewakili kelompok minoritas. Kelihatannya sih oke ya, cukup representatif kan? Di slide ini kita bisa lihat alokasinya per wilayah. Sulawesi Selatan dapat jatah delegasi paling banyak, 16 orang, diikuti Bali dengan 7 orang. Pembagian ini katanya sih proporsional dengan jumlah penduduk, tapi disinilah ceritanya jadi menarik. Dan ini dia poin kuncinya. Klaim Belanda soal pemilihan demokratis itu ternyata nggak sepenuhnya benar. Banyak sumber sejarah menunjukkan kalau para delegasi ini sebenarnya dipilih sama pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Belanda. Wah, ini kan mengubah segalanya ya. Dan bukan cuma itu, sebagian besar dari mereka yang dipilih adalah pejabat kolonial atau anggota bangsawan lokal. Kelompok-kelompok yang, kepentingannya mungkin lebih sejalan sama Belanda daripada sama gerakan kemerdekaan. Jadi bisa dibilang konferensi ini kurang rakyat banget. Jadi, apa hasil dari konferensi yang kontroversial ini? Ada dua warisan utama yang muncul, dan dua-duanya punya dampak jangka panjang yang luar biasa. Pertama, negara Indonesia Timur resmi berdiri. Misi Belanda tercapai, checklist. Tapi yang kedua, dan ini penting banget, adalah pernyataan Belanda bahwa mereka nggak akan menyerahkan kendali atas Papua Barat. Nah, ini yang jadi bibit konflik yang bakal berlangsung puluhan tahun. Dan seperti yang bisa kita lihat, riwayat negara ini singkat banget, dibentuk akhir 1946, terus tahun 1949 jadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat, dan cuma setahun kemudian di tahun 1950, negara ini sepenuhnya lebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eksperimen federal itu benar-benar cuma seumur jagung. Oke, kita rekap cepet ya. Jadi, konferensi Denpasar itu adalah caranya Belanda buat menciptakan negara Indonesia Timur sebagai bagian dari rencana federalnya. Tapi legitimasinya sangat dipertanyakan, karena delegasinya adalah orang-orang yang ditunjuk Belanda. Negara itu sendiri nggak bertahan lama, tapi warisan konferensi ini, terutama sengketa Papua Barat, punya dampak yang panjang banget. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Apakah kita melihat konferensi Denpasar ini sebagai usaha terakhir kolonialisme yang gagal? Atau jangan-jangan, dengan segala kerumitannya, ini adalah bagian yang gak terhindarkan dari jalan berliku Indonesia menuju bentuk akhirnya? Sejarah emang gak pernah sesederhana hitam dan putih kan?